Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita hari ini bersama-sama boleh berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Boleh katakan haleluya. Haleluya. Yes. Hari kita siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siap untuk memuji Dia. Mari bersama angkat suara, angkat hatimu sama Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus Tuhan. Ini kami nyatakan Tuhan ucapan syukur umat-Mu. Ini deklarasi terbaik Tuhan. We praise your name Jesus. Thank you Lord. Mari bersama-sama angkat tangan, angkat hati, masuk dalam hadirat-Nya umat-Nya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib bersama hati menyembah serukan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Oh ini pujian kami Yesus, ajaib Tuhan. Terima kasih nyatakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, ajaib Tuhan. Dengan segenap suara hati menyatakan kami memuji kebesaran-Mu, ajaiblah Kau Tuhan, Ajaib Tuhan. oh ini iman percaya umat-Mu Yesus, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Oh nyatakan umat Tuhan, Ajaib Tuhan. yes Lord, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, oh ajaib Tuhan.
terima janji-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami Yesus. Dan hari ini kami tahu Tuhan bahwa Kaulah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang ajaib Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord God. Kami punya Tuhan yang besar, itu iman kami. Kami bersepakat percaya padamu Tuhan. Yes, thank you Lord God. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia umatnya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya, bersama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bersama serukan, Aku bersepakat amin. percaya kuasa-Nya. Thank you Jesus. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Thank you Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bersama-sama dengan sorak-sorai, tepuk tangan paling meriah buat Yesus Raja kita, katakan amin. Yang bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, Raja segala raja, sumber dari segala kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk menyenangkan Engkau, untuk memuji Engkau, menari, melompat dan bersuka cita bagi Raja di atas segala raja. Mari bersama Tuhan yang siap memuji Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai haleluya. Amin. Yang percaya di tempat ini Yesus kita dahsyat, katakan amin. Amin. Haleluya. Dari yang tidak ada, Yesus ciptakan menjadi ada, dan menjadikannya luar biasa, katakan amin. Yang tak ada, Kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup, Engkau mengalahkan segala pengetahuan Engkau Tuhan. mengalahkan segala pengetahuan.
oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Bersama-sama tepuk tangannya lebih lagi para buat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya bersama dengan iman. Dari yang tak ada Kau menjadikannya ada, oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Engkau mengalahkan segala pengetahuan, oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa perbuatan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan, Allah Roh Kudus, amin, yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus takkan pernah berubah bersamanya kekal. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, Dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Oh Yesus Tuhan, thank you Jesus. Bersama tepuk tangan paling buat Tuhan kita. Sorak-sorai paling buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Wow. Yang percaya ajaib Tuhan kita, lebih lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita serahkan. Aku percaya ajaib Kau Tuhan. Amin. Thank you Jesus Lord. Hey, bertepuk tangan. Yes. Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, dua-dua tangan terbaik nyatakan. hanya Kau yang layak ditinggikan. Hey, Jesus Lord. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber. Nyatakan bersama. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesusku Tuhan. Yesus Kaulah Raja mulia. Bersama bertepuk tangan. Oh Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Untuk semuanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan kami. segenap jiwa dan pengharapan Amin. telah ku serahkan untuk rencana-Mu Ini iman deklarasi Tuhan. umat-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau Raja atasku. Tangan-tangan terangkat. hanya Kau yang
Raja mulia. Sebab kami percaya Tuhan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Amin. Umat Tuhan yang percaya katakan aku percaya. Aku percaya. Amen. Yes. Thank you Jesus. Hey, mari bersama rayakan Yesus di tempat ini umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kekuatan kami, Sumber kemenangan kami, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Thank you Jesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia Tuhan, Raja mulia. Oh, oh, sing. Raja mulia. Senang-senang tepuk tangan mereka buat Tuhan kita serahkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang percaya hari ini Yesus ada di tengah-tengah kita, katakan amin. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan Engkau ajaib bagi setiap kami, katakan amin. Yes, amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Yes, terima kasih Tuhan. So kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan mujizat masih ada dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Mari bersama masuk dalam hadirat yang kudus. Ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagi kami Yesus. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku bersama. Sembuhkan sakitku, nyatakan pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Bersama-sama masuk hadirat Tuhan lebih dalam, nyatakan ya, aku percaya Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Lord for everything you have done Jesus. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin Tuhan bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu.
hidup kami Tuhan. Semua yang ku saksikan, Perbuatan tangan-Mu Yesus, perbuatan tangan-Mu. Kau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Oh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yesus Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, Yesus Tuhan. pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat ada, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Oh, berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Silakan haleluya, Yesus Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh membawa kami di bulan yang baru, di bulan Oktober, bulan kuasa dan kekuatan Tuhan. Biarlah sepanjang bulan ini kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai kami, menyertai pelayanan kami, menyertai karir kami, pekerjaan kami, sehingga nyata bukan kuat, bukan gagah. Semua oleh karena kuasa Tuhan, semua oleh karena kekuatan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu yang sakit disembuhkan. Biarlah kuasa kesembuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Yang terikat dilepaskan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus terjadi. Tuhan, umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Tuhan adalah penyedia bayi-bayi. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga. Tuhan, pulihkan keluarga demi keluarga, pulihkan rumah tangga demi rumah tangga. Kami menolak perceraian di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kemuliaan Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Kami menolak, mematahkan semua pekerjaan iblis, setan, kegelapan. Kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Sementara firman Allah disampaikan, mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru, bulan Oktober, bulan kuasa dan kekuatan Tuhan. Gereja Tuhan, Tuhan rindu sepanjang bulan Oktober ini Anda dan saya mengalami kuasa dan kekuatan Tuhan. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, Yohanes pasal 14, barang siapa percaya kepada Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan di bumi, bakal lebih besar daripada itu. Yohanes 14 ayat 12, haleluya. Yohanes 14 ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepada Yesus,
Dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dan apa juga yang kamu minta dalam aku akan namaku, melakukannya, aku akan melakukannya. supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Gereja Tuhan, ini bicara bagaimana Tuhan rindu engkau dan saya berjalan dalam kuasa itu. Tuhan rindu anak-anaknya berjalan dalam kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya dalam Injil Markus pasal 16, lihat Alkitab saudara. Dalam Markus pasal 16, haleluya, haleluya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Markus 16, haleluya, ayat yang ke-17, haleluya. Markus 16 ayat 17. Saya berdoa kuasa Tuhan terjadi sepanjang bulan Oktober ini. Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. bagi Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Mereka memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Alkitab berkata mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. dan orang itu akan sembuh. Dan Alkitab berkata orang sakit itu akan disembuhkan. Saudaraku gereja Tuhan, ini bicara tentang kuasa dan kekuatan Tuhan. Nah, saudaraku gereja Tuhan, hari ini kita belajar, pagi ini kita belajar bagaimana kita mengakses kuasa dan kekuatan Tuhan. Yang pertama, gereja Tuhan, engkau dan saya harus kaya akan firman Allah. Engkau dan saya harus kaya akan firman Tuhan. Pengetahuan akan firman itu sangat penting dalam hidup kita. Karena Roma pasal 4 ayat 17, Roma 4 ayat 17, gereja Tuhan, Roma pasal 4, haleluya, ayat yang ke-17. Roma 4 ayat yang ke-17 seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. di hadapan Allah yang kepadanya dia percaya, Amin. yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, Allah yang menghidupkan orang mati. dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Gereja Tuhan, Allah menghidupkan orang yang mati. Allah menghidupkan Lazarus yang mati. Yesus menghidupkan Lazarus yang mati. Yesus menghidupkan pemuda di Nain yang sudah mati. Bahkan Yesus menjadikan, saudaraku, segala sesuatu dari yang tidak ada melalui firman-Nya. Jadi gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, mujizat akan terjadi. Kuasa Allah akan terjadi, kekuatan Allah akan terjadi waktu engkau dan saya kaya akan firman-Nya. Maka pentingnya engkau dan saya, saudaraku, punya pengetahuan akan firman Allah, kaya akan firman Allah dengan dahsyat dan luar biasa. Itulah sebabnya Yesaya 55:11, Tuhan itu bertindak melalui firman-Nya. Bahkan segala sesuatu akan terjadi ketika firman itu datang, ketika firman itu keluar dari mulut Allah. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. dan berhasil. Bagaimana firman sebagai apa? Bertindak sebagai pelaksana. Jadi tidak ada mujizat, kuasa tidak bekerja, kekuatan Allah tidak dinyatakan kalau firman tidak ada. Maka dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 sampai 3, ketika Allah berfirman, segalanya berubah ketika Allah berfirman. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Alkitab berkata bumi ini belum berbentuk dan bumi kosong sama sekali. Gelap gulita menutupi samudera raya, Gelap gulita meliputi samudera raya. dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Gereja Tuhan, kalau Anda lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, langit dan bumi ada, tumbuh-tumbuhan ada, matahari, bulan dan bintang ada, pohon-pohonan ada, ikan-ikan di laut ada. Itu melalui apa? Melalui firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Jadi gereja Tuhan, pengetahuan akan firman, kekayaan akan firman adalah kunci engkau dan saya akan mengaktifkan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Maka gereja Tuhan dalam Ibrani pasal yang pertama, haleluya, Ibrani pasal yang pertama, haleluya, ayat yang ketiga. Gereja Tuhan, mari siapkan hati saudara, jemaat Tuhan, saudara gereja Tuhan, sambutlah firman Allah. Siapkan waktu saudara, siapkan segalanya untuk firman Allah. Ibrani pasal yang pertama, haleluya, ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan gambar wujud Allah. dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu ditopang oleh apa? Firman Allah. Jadi gereja Tuhan, firman itulah yang menopang Anda dan saya. Amin. Firman itu yang menopang pernikahan saudara, firman itu yang menopang pelayanan saudara, Amin. firman itu yang menopang saudaraku, kesehatan saudara ditopang oleh firman Allah. Haleluya. Amin. Jadi saudaraku, ketidakadanya firman itu yang membuat saudaraku hidup kita berjalan tanpa kuasa. Kalau engkau dan saya gereja Tuhan, haleluya, menyambut firman Allah, kaya akan firman Allah. Firman itu, saudaraku, yang membuat hidup Anda berhasil dengan dahsyat dan luar biasa. Bahkan Amsal 18 ayat 21, firman itu mendatangkan kehidupan. Firman itu mendatangkan kehidupan. Amsal 18 ayat 21. Maka apa yang keluar dari mulut Anda, ketika yang keluar dari mulut Anda itu adalah firman Allah, maka saya percaya kehidupan itu akan terjadi. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Akan ada buah-buah yang luar biasa, akan ada buah-buah yang manis ketika kau dan saya Pak memperkatakan firman Allah itu. Maka poin yang pertama gereja Tuhan, kekayaan akan firman adalah kunci engkau dan saya mengaktifkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Poin yang pertama. Yang kedua gereja Tuhan, haleluya haleluya, adalah kesaksian. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Saudaraku, ternyata waktu engkau dan saya menyaksikan, haleluya, menyaksikan, saudaraku, haleluya, haleluya, waktu engkau dan saya bersaksi tentang siapa Yesus, maka kesaksian Anda akan diikuti oleh banyak mujizat dan tanda-tanda. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Ibrani 2 ayat yang keempat, Allah meneguhkan kesaksian mereka Allah meneguhkan kesaksian para rasul oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus. Gereja Tuhan, kesaksian Anda mendahului gereja Tuhan mujizat dan mujizat Allah dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan, kesaksian. Maka sebagai anak-anak Tuhan, jangan malu untuk bersaksi. Jangan malu, jangan takut untuk bersaksi. Ternyata kesaksian punya peranan yang penting untuk engkau dan saya melihat kuasa Allah, mujizat Allah terjadi dalam hidup. Ulangi lagi, Ibrani pasal 2. Haleluya. Coba Ibrani pasal 2 dari ayat 2 dulu. Haleluya, Anda akan menemukan ini. Ibrani 2 ayat yang kedua, Amin. sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, Firman yang dikatakan oleh malaikat-malaikat tetap berlaku. dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, Ketidaktaatan kepada firman mendapatkan balasan yang setimpal. bagaimanakah kita akan luput Bagaimanakah Anda dan saya akan luput? jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, Kalau engkau dan saya menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, yang mula-mula diberitakan oleh dan Tuhan oleh mereka yang telah mendengarnya, dan oleh murid-muridnya yang mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, Allah meneguhkan kesaksian para rasul-rasul dengan banyak mujizat dan tanda-tanda, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus dan oleh berbagai pernyataan dan kuasa oleh Roh Kudus. yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Gereja Tuhan, ketika engkau dan saya bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika engkau bersaksi tentang firman kesembuhan, firman kelimpahan, firman kemenangan, firman pemulihan, maka kesaksian Anda akan diteguhkan oleh banyak mujizat, tanda-tanda, dan keajaiban Tuhan. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berdoa gereja Tuhan engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, haleluya, keberanian untuk percaya. Keberanian untuk percaya. Anda harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberkati hidup Anda dengan dahsyat dan luar biasa. 1 Yohanes 5, 14 dan 15. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa dia mengabulkan doa kita, yaitu Tuhan itu mengabulkan doa saya dan saudara. jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, Dan jikalau kita tahu bahwa dia mengabulkan apa saja yang kita minta, Tuhan itu mengabulkan apa saja yang kita minta. maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta daripadanya. Gereja Tuhan, apakah saudara percaya bahwa apa yang kamu minta Tuhan kabulkan? Amin. Kalau engkau percaya bahwa apa yang kamu minta Tuhan kabulkan, Amin. itu membuat Anda berani untuk percaya. Amin. Ulangi lagi 1 Yohanes 5, 14-nya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14, 1 Yohanes 5, 14. dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya.
Yaitu bahwa dia mengabulkan doa kita. Sebentar, Tuhan tidak mau engkau dan saya datang dengan keadaan yang takut. Jangan datang kepada Tuhan dengan keadaan yang bimbang. Jangan datang kepada Tuhan dengan hati yang ragu. Engkau harus yakin bahwa engkau sedang berdiri di depan Allah yang hidup dan Allah yang bersedia, Allah yang mau mendengarkan doamu, Allah yang mau, haleluya, meneguhkan kesaksianmu dengan banyak mujizat dan tanda-tanda dan keajaiban. Saudaraku yang sangat diberkati Tuhan. Ketika orang datang kepada saya untuk berdoa, misalkan untuk keturunan ilahi, gereja Tuhan saya tidak perlu ragu. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang mendengarkan doa saya. Amin. Dan saya percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak mungkin mengingkari firman-Nya. Jadi gereja Tuhan poin yang ketiga, sebagai anak Tuhan, Anda harus berani percaya. Anda harus berani mempercayai Dia bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Mengapa mujizat terjadi? Mengapa kuasanya, mengapa kekuatannya tidak terjadi dalam hidup kita? Karena kita datang dengan hati yang ragu. Gereja Tuhan, 1 Yohanes 5:14, ulangi lagi 1 Yohanes 5:14. Engkau dan saya harus datang dengan keberanian, percaya kepadanya. 1 Yohanes 5:14. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa dia mengabulkan doa kita. Tuhan itu mengabulkan doa saudara. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Asal permintaan Anda sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Lanjutkan terus, haleluya. Dan jikalau kita tahu bahwa dia mengabulkan apa saja yang kita minta, Kalau Anda tahu bahwa Tuhan itu mengabulkan apa saja yang Anda minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. maka Bapak Ibu, saya menemukan bahwa keraguanlah yang membuat orang tidak mengalami apapun dalam hidupnya. Hati yang ragu, orang yang bimbang dalam hidupnya tidak mendapat apapun. Saya ingat saudaraku, ada satu anak Tuhan, suami istri dari Miri Sarawak, Bapak Ibu. Mereka nggak ragu. Dengan semangat mereka membawa baju itu, saudaraku. Walaupun mereka sudah 9 tahun menikah. Nah, Tuhan mau orang-orang seperti ini. Ada Lili dari Surabaya, Bapak Ibu. Dia nggak ragu, saudaraku. Dia berani membuat baju pengantin padahal pacarnya belum ada. Nah, saudaraku di Tuhan, Tuhan mau kau dan saya jangan datang kepada Tuhan dengan keraguan. Jangan datang kepada Tuhan dengan hati yang bimbang. Amin. Jangan datang kepada Tuhan, saudaraku, dengan hati yang tidak percaya. Amin. Engkau harus datang Amin. di bulan Oktober ini dengan hati yang percaya. Haleluya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, ada seorang ibu, dia berkata, Pak Pendeta, saya percaya suatu hari Tuhan akan memberikan saya dan suami saya kendaraan. Maka kemarin dia bersaksi ketika dia keluar dari kereta api, tiba-tiba ada yang membagikan brosur, itu brosur langsung dia ambil. Dan dia percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Dan saudaraku, setiap pagi dia melambaikan brosur itu. Dan mujizat terjadi. Kemarin dia bersaksi bahwa apa yang dia minta, Tuhan sudah dengar dari surga. Tuhan kabulkan apa yang menjadi permintaannya. Yang ketiga. Yang keempat adalah memperkatakan. Markus 11 ayat 23. Engkau dan saya harus memperkatakan. Ingat, orang percaya. Karena kami percaya, kami berkata-kata. Tuhan mau engkau dan saya tidak diam. Engkau dan saya, haleluya, harus berkata-kata sesuai dengan firman Allah. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat yang ke-23, aku berkata kepadamu. Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. beranjak dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, Asal hatinya tidak bimbang. tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Bapak Ibu, apakah engkau percaya bahwa apa yang engkau katakan akan terjadi? Amin. Yes. Apakah saudara percaya bahwa apa yang Anda katakan pasti akan terjadi? Amin. Halo, saya tanya gereja Tuhan pagi hari ini, apakah Anda percaya bahwa apa yang Anda katakan pasti akan terjadi? Amin. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya bahwa apa yang Anda katakan pagi hari ini, Amin. apa yang Anda katakan sepanjang bulan Oktober ini akan terjadi? Amin. Amin. 1 Raja-Raja 17, Elia berkata, hujan tidak akan turun kalau aku tidak memperkatakannya. Saudara, Elia berkata, hujan tidak akan turun, embun pun tidak akan turun kalau aku tidak memperkatakannya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. 1 Haleluya. Raja-Raja 17 ayat 1, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Girat kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia Nabi Tuhan kepada Raja Ahab, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan kalau aku tidak memperkatakannya. Berapa banyak orang saudaraku bukan tidak percaya, tapi tidak mau berkata-kata. Bukan kalau kita berkata karena kita percaya, maka kita apa? Berkata-kata. Amin.
Tuhan mau poin yang keempat ini, engkau dan saya di bulan Oktober ini, mari mulai memperkatakan apa yang Anda percayai. Jangan terbalik Bapak Ibu, jangan Anda perkatakan sakit penyakit. Jangan yang kamu perkatakan adalah kegagalan, sakit penyakit. Tapi perkatakan pagi hari ini, oh saya sehat. Perkatakan pagi hari ini, hidupku terus naik. Oh perkatakan, rumah tanggaku diberkati. Oh perkatakan. Maka saudaraku, beberapa hari yang lalu, saya memperkatakan dalam ibadah, kekayaan yang besar akan datang kepadamu. Amin. Kemuliaan yang besar akan datang padamu. Amin. Tuhan akan mengaruniakan kepadamu harta milik yang sangat banyak akan datang kepadamu. Amin. Belum terjadi, tetapi itu akan terjadi asal engkau percaya. Amin. Angkat tangan saudara. Kekayaan akan datang kepadamu, kemuliaan yang sangat besar akan datang kepadamu. Amin. Tuhan akan mengaruniakan kepadamu harta Amin. milik yang sangat Amin. banyak akan datang kepadamu bagianmu percaya. Amin. Haleluya. Gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Amin. Dalam nama Yesus, saya sebagai gembala memperkatakan, tidak akan ada jemaat yang sakit. Amin. Tidak akan ada jemaat yang Yes. mandul. Amin. Tidak akan ada jemaat yang berkekurangan. Amin. Tidak akan ada jemaat yang mati muda. Amin. Tidak akan ada jemaat yang kecelakaan. Amin. Tidak akan ada jemaat yang utang. Amin. Engkau diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Bagianmu percaya dengan Haleluya. dahsyat dan luar biasa. Amin. Gereja Tuhan, bahkan angkat tangan saudara, saya memperkatakan, tidak ada jemaat yang tidak punya rumah. Yes. Hari ini engkau tinggal di rumah kontrakan, tapi engkau percaya Tuhan akan memberikan kau rumah, engkau memberikan kau tempat tinggal. Gereja Tuhan, maka itu akan terjadi kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Gereja Tuhan, poin yang keempat adalah memperkatakan. Memperkatakan adalah seni untuk engkau dan saya melihat kuasa Allah dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan, memperkatakan Memperkatakan adalah seni adalah seni untuk engkau dan saya untuk melihat saya mujizat kuasa, mujizat, kekuatan Allah terjadi kekuatan dengan Allah terjadi dengan hidupku dengan dahsyat dan hidupku luar dengan biasa. luar biasa. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir. Gereja Tuhan, kenali siapa Anda di hadapan Tuhan. Anda dan saya ternyata adalah raja di hadapan Tuhan. Amin. Gereja Tuhan, dia adalah raja segala raja. Amin. Dan Tuhan mau engkau dan saya menjadi raja-raja di bumi ini. Amin. Katakan, Tuhan mau Tuhan mau saya menjadi raja di bumi raja ini. di bumi ini. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara gereja Tuhan, perhatikan Alkitab saudara dalam Yesaya 55, 4 dan 5. Tuhan mau engkau jadi raja. Saya belum pernah mengkhotbahkan ini, tapi ketika saya mendapatkan firman ini, wow, luar biasa. Yesaya 55, 4 dan 5. Yesaya 55 ayat yang keempat. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Alkitab berkata, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Bangsa yang tidak kau kenal itu akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu. Oleh karena Tuhan Allahmu. Dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Berapa banyak Anda dan saya, engkau mau diagungkan. Amin. Engkau mau dimuliakan. Amin. Bukan dipermalukan, bukan direndahkan. Haleluya. Engkau mau diagungkan, engkau Amin. mau dipermuliakan. Amin. 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 Haleluya, haleluya. Maka itu yang Tuhan lakukan kepada Musa. Keluaran 7 ayat 1. Itu yang Tuhan lakukan kepada Musa. Sebelum Musa bersama dengan Tuhan mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda yang ajaib. Ini yang Tuhan katakan kepada Musa dalam Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Wow, keren banget. Musa, aku mengangkat engkau menjadi Allah, menjadi Tuhan bagi Firaun. Lanjutkan terus. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Dan Harun abangmu menjadi nabimu. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan menetapkan Anda, saudaraku, bukan menjadi budak, Amin. bukan menjadi ekor, Amin. tapi Tuhan menetapkan kau menjadi kepala, Haleluya. menjadi yang tertinggi di bumi ini. Amin. Saudaraku, engkau harus menyadari posisimu, identitasmu. Amin. Karena kalau engkau dan saya tidak mengenal siapa engkau di hadapan Tuhan, itu tidak akan membuat engkau, itu yang membuat engkau dan saya tidak bisa berani menghadapi musuh. Saudara gereja Tuhan, sadari bahwa engkau dan saya adalah raja di bumi ini. Amin. Tuhan memberikan Anda otoritas. Tuhan memberikan Anda kuasa. Oleh karena itu musuh iblis kegelapan harus tunduk kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kisah Rasul 19 ayat 15. Iblis setan kegelapan harus tunduk kepadamu. Karena Anda dan saya telah diberikan otoritas untuk memerintah di bumi ini. Kisah Rasul 19 ayat 15. Kisah para Rasul 19 ayat yang ke-15. Tetapi roh jahat itu menjawab. Tetapi iblis roh jahat menjawab, Yesus aku kenal. Tuhan Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Wah, Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Gereja Tuhan, engkau dan saya bukan anak-anak sekewa. Engkau dan saya adalah Paulusnya Tuhan.
Tuhan mau kau dan saya berjalan dengan otoritas, berjalan dengan kekuatan Tuhan, berjalan dengan kuasa Tuhan. Bukankah Efesus 6 ayat 10 berkata, betapa hebat kuasa Tuhan dalam diri kita. Betapa hebat kuasanya. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, Amin. di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Gereja Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, Di dalam kekuatan kuasanya. di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat yang ke-18. Betapa hebat kuasa Tuhan dalam dirimu pagi hari yang luar biasa ini. Efesus 1 ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dan betapa hebat kuasa Tuhan dalam dirimu. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bukan sakit penyakit yang hebat, Amin. bukan krisis yang hebat, Amin. bukan pergumulanmu yang hebat, Yes. bukan Goliatnya yang hebat. Amin. Betapa hebat kuasa Tuhan dalam dirimu. Haleluya. Bukankah 1 Yohanes 4 ayat yang keempat? Anda dan saya bukan berasal dari bumi ini. Engkau dan saya berasal dari Allah. Tubuhmu berasal dari bumi, betul. Tapi rohmu sudah mengalami kelahiran yang baru. Amin. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kamu berasal dari Allah, Dan anak-anak. kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Anda berasal dari sorga, bukan dari Amin. bumi ini. Yes. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam Anda, Amin. kekuatan yang ada dalam Anda, Amin. kuasa yang ada dalam Anda, Haleluya. jauh lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang ada di muka bumi. Amin. Yes. Saudaraku, 5 poin penting yang kita belajar pagi ini Amin. adalah kunci engkau dan saya boleh mengaktifkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Yang pertama, kekayaan akan firman Allah. Amin. Anda harus kaya akan firman. Karena Tuhan bertindak melalui firman. Tidak ada yang jadi tanpa firman. Bahkan segalanya ada oleh karena firman. Yang pertama, yang kedua, kesaksian. Anda dan saya jangan malu untuk bersaksi. Karena ketika engkau bersaksi, maka setiap kali Anda bersaksi, Tuhan meneguhkan kesaksianmu dengan banyak mujizat, tanda-tanda dan keajaiban. Yang ketiga, keberanian untuk percaya. Jangan datang dengan keraguan, sedikit pun tidak boleh. Datang karena engkau percaya Tuhan itu mendengarkan doamu. Maka selalu saya katakan setiap pagi, setiap pokok doa Tuhan ubahkan menjadi apa? Kesaksian yang luar biasa. Setiap pokok doa Tuhan ubahkan menjadi apa? Kesaksian yang luar biasa. Yang keempat adalah seni engkau dan saya memperkatakan, pakai mulut saudara, pakai lidah saudara. Amin. Pakai mulutmu saudaraku, haleluya, untuk mengubah segalanya dalam hidup Anda. Melalui apa? Melalui memperkatakan firman Allah. Yang kelima adalah mengenali siapa kita di hadapan Tuhan. Sadari ayat terakhir ya. Yesaya 55, 4 dan 5. Ini ayat belum pernah saya khotbahkan. Tapi ketika saya membaca ini, wow, luar biasa. Ternyata engkau dan saya bukan budak di bumi ini. Haleluya, bukan orang biasa di bumi ini. Engkau dan saya adalah raja dan penguasa di bumi ini. Amin. Yesaya 55, 4 dan 5. Yesaya 55 ayat yang keempat. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Tuhan menetapkan Anda dan saya menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Menjadi seorang raja, haleluya, dan seorang pemerintah. Katakan saya ditetapkan. Saya ditetapkan Menjadi seorang raja menjadi seorang raja dan pemerintah dan pemerintah di muka bumi di ini. muka bumi ini. Kurang semangat, saya ditetapkan oleh Saya Tuhan. ditetapkan oleh Tuhan Menjadi kepala, menjadi kepala, menjadi raja, menjadi raja, menjadi pemerintah. menjadi pemerintah. Tidak ada kuasa Tidak ada kuasa yang berani bertahan yang berani bertahan di hadapan di saya. hadapan saya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan luar biasa buat Allah kita. 5 poin penting ini Anda renungkan, saya percaya sepanjang bulan Oktober ini kuasa Allah, kekuatan Allah akan bekerja secara luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Tuhan urapi hambamu. Hambamu sudah selesai mengajar. Hambamu sudah selesai menyampaikan firman. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman ini. Teguhkan firman ini dengan banyak mujizat, dengan banyak tanda-tanda, dengan banyak jawaban-jawaban doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur. Saya percaya oleh tubuh dan darah Yesus, engkau dan saya, haleluya, menerima jaminan keselamatan, jaminan kemenangan, jaminan kesembuhan. Haleluya. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi. Haleluya. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, "Ini tubuhku diserahkan bagi kamu." Apakah engkau percaya roti ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Bersyukur oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Semua dosa, pelanggaran, kejahatan diampuni.
dan oleh bilurnya kita sudah disembuhkan. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, yang darahku diperbuat baik kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya? Cawan di tangan kita adalah persekutuan yang darah Yesus. Minum itu dengan iman, minum dengan pengucapan syukur. Ucapkan syukur, katakan Bapa terima kasih. Bapak terima kasih. Yesus terima kasih, Roh Yesus, Kudus terima terima kasih, kasih. Roh Kudus, Terima terima kasih buat kasih. pengorbananmu. Terima kasih buat Terima pengorbanan, kasih buat kematianmu. buat kematian, Terima kasih buat darahmu. buat darahmu. Terima kasih buat bilurmu. Terima kasih buat Oleh bilurmu oleh bilurmu. kami sudah sehat. Kami sudah Kami sehat. telah sembuh. Kami telah sembuh. Oh, kami umur panjang. Kami umur panjang. Tidak akan pernah sakit. Tidak akan pernah sakit. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan syukur kami, persembahan khusus kami. Berkati umatmu dimanapun mereka berada. Berkati mereka yang membawa persembahan, sulung mereka, persembahan persepuluhan mereka. Tuhan, buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat kepada mereka sampai berkelimpahan. Jauhkan belalang pelahap, belalang pelompat. Buatlah pohon delima, pohon zaitun, pohon anggur berbuah. Buatlah apa yang dikerjakan tangan umatmu, semuanya berhasil dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang membawa persembahan persepuluhan, persembahan khusus, ada nomor rekening yang tersedia. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Saudaraku, ada 2 pengumuman yang penting. Yang pertama, ikuti wisata rohani tanggal 3 Desember sampai tanggal 15 dengan rute Jakarta, saudaraku Dubai Israel, dan Israel Mesir selama 13 hari, tanggal 3 sampai tanggal 15. Saudaraku, bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, silakan hubungi kami di 081 222 740 220. Yang pertama. Yang kedua, tanggal 17 Desember adalah Natal gereja kita. Bagi Bapak Ibu, saya mengundang saudara yang ada di Jakarta, di luar Jakarta, maupun di luar Indonesia, silakan bergabung dalam Natal kita tanggal 17 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau berlimpah-limpah sukacita dan damai sejahtera. Pulang terimalah berkat Tuhan. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata. Amin. Amin, 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 amin. Shalom. Kita